Ya, kembali lagi di Sapa Merauke Kompas TV. Masih bersama saya, Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Bu Agustince. Kita masih berbincang tentang hasil pengawasan obat dan makanan pada sarana produksi, distribusi, dan juga pelayanan kefarmasian ya, seperti itu. Nah, ini intinya nih Bu, di segmen kita yang berikutnya. Hasilnya seperti apa nih Bu? Hasil dari pengawasan obat dan makanan tentu saja pada sarana distribusi, kemudian juga sarana produksi, distribusi, dan juga pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Ibu ini sendiri. Ya, jadi kami salah satu fungsi yang kami lakukan di Lokapom Merauke ini adalah fungsi pengawasan. Nah, yang kami lakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi. Jadi saya mungkin mulai dari sarana produksi dulu. Jadi sarana produksi yang kami awasi karena kebenaran di Merauke ini kan yang ada itu sarana produksi pangan. Jadi kami mengawasi sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan yang izin edarnya sudah dari Badan POM dan juga yang pangan industri rumah tangga. Itu kami awasi sarananya. Kemudian kalau sarana distribusi, ini ada beberapa yang kami awasi. Jadi sarana distribusi kosmetik, jadi itu yang ya toko retail semua yang menjual kosmetik ya, yang peredaran kosmetik. Kemudian sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, itu juga kami awasi. Kemudian sarana distribusi obat, jadi sarana distribusi obat itu seperti pedagang besar farmasi, nah itu sarana distribusi obat. Kemudian sarana pelayanan kefarmasian. Jadi sarana pelayanan kefarmasian ini contohnya toko obat, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi pemerintah di puskesmas. Nah, jadi semua sediaan farmasi, tempat di mana sediaan farmasi beredar, itu kami awasi. Ya. Yang kami awasi di sini adalah ya produknya, jadi produk obat, produk kosmetik, produk obat tradisional, kemudian produk pangan, itu yang kami awasi. Nah, dari hasil pengawasan kami di tahun 2022 di wilayah kerja Lokapom Merauke ya. Betul. Jadi ini sudah total 3 wilayah ya, Merauke, Bovendigul, dan MAPI. Untuk sarana pelayanan kefarmasian itu ada total 59 sarana yang kami awasi di tahun ini. Di tahun ini 59 sarana. Dan yang memenuhi ketentuan itu ada sekitar 38. Yang tidak memenuhi ketentuan ada 21, jadi ya sekitar 65% yang memenuhi ketentuan, yang tidak memenuhi ketentuan 35% lah dari jumlah total yang kami awasi. Kalau pangan lebih banyak ini, karena kami ini kan ada target-target pengawasannya, jadi pengawasan sarana distribusi ini juga sudah berdasarkan kajian resiko dan berdasarkan track record tahun-tahun sebelumnya, pengawasan tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya tahun yang lalu sarana distribusi ini ada temuan, ada tindak lanjut yang kami berikan. Berarti dia menjadi salah satu target kita untuk diawasi di tahun ini. PR lah. Ya, gitu ya. Karena kan kami ketika melakukan pengawasan, kami sekaligus melakukan pembinaan. Jadi kami harus melihat lagi apakah pembinaan yang kami berikan ini berdampak atau tidak ya. Makanya harus kami lihat. Jadi kalau pangan, distribusi pangan itu agak banyak, dan presentasi yang memenuhi ketentuan dengan yang tidak memenuhi ketentuan cukup besar. Lebih banyak yang memenuhi ketentuan, sekitar 80% lah dibanding dengan yang tidak memenuhi ketentuan. Kalau distribusi kosmetik itu juga banyak yang sudah memenuhi ketentuan, sama juga dengan yang obat tradisional. Yang suplemen kesehatan, hasil pengawasan kami di tahun ini 100% memenuhi ketentuan. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan, karena yang kami awasi tahun ini ada 5 sarana ya, sarana suplemen kesehatan, dan semua yang kami awasi memenuhi ketentuan. Mungkin saya perlu sampaikan di sini kira-kira apa saja sih temuan kami dari hasil pengawasan. Kalau di sarana pelayanan kefarmasian itu biasanya sih temuan administrasi ya, terkait dengan pengelolaan sarananya. Jadi izin misalnya gitu ya, perizinannya, kemudian pemesanan produknya, kemudian administrasi pendistribusian produk. Jadi misalnya kalau di apotik itu kartu stoknya biasanya kurang aktif dicatat. Padahal kami kan harus melihat obat itu
beredar itu kamu harus bisa telusuri. Dari salah satu cara menelusuri kan dari Ya, dari kartu stok. data Nah, itu ya, data itu. Nah, jadi temuannya seperti itu. Kemudian sebenarnya masih ada juga kami temukan obat yang expired date, masih ada yang masih dipajang, tapi lebih banyak itu mereka sudah memisahkan, sudah sesuai ya dengan aturan, sudah memisahkan tetapi belum dikasih label. Nah, karena itu semua itu sesuai dengan peraturan. Jadi peraturan BPOM nomor 24 tahun 2021 tentang pengawasan sarana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Di situ diatur bagaimana pengadaannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana peredarannya, sudah diatur. Jadi kami berpatokan ke situ. Jadi ya kalau temuan administrasi seperti ini ya diberikan pembinaan lah kepada pelaku usaha. Kalau di sarana distribusi pangan dengan kosmetik, obat rasional, suplemen kesehatan itu biasanya kalau pangan lebih banyak temuannya tuh terkait pangan kedaluarsa. Dan ada sarana distribusi pangan yang menjual tanpa kewenangan. Jadi yang menjual produk tanpa kewenangan. Jadi kios sarana distribusi pangan tidak boleh menjual obat keras, tetapi menjual obat keras. Nah itu temuan kami seperti itu sih, tapi semakin kesini sih semakin berkurang. Kemudian kalau kosmetik, temuannya tuh kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik tanpa izin edar. Kalau obat tradisional, temuannya obat tradisional tanpa izin edar dan obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Kimia obat ya. Itu masih ada temuan seperti itu. Ya. Oke. Kalau yang sarana produksi ya paling terkait higienis sanitasi. Betul. Ya, karena sudah dari tahu produksinya, dari ya, segi dari memproduksinya ya Ibu ya. Baik, itu untuk hasil data di 2022. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, minimal tahun lalu lah. Seperti apa perbandingan, apakah naik, turun? Apakah di saat 2020 ini masih kategori aman atau sebenarnya sudah cukup bahaya gitu Ibu? Ya. Kami tuh merasa berhasil. Oh, berhasil. Berhasil Apabila, ketika dari tahun ke tahun tuh harusnya semakin sedikit temuannya, semakin turun, bukan semakin banyak temuan. Karena kalau semakin banyak temuan itu artinya pembimbingan kami, pendampingan dan pengawasan kami tidak berhasil. Juga, karena kan saya sudah jelaskan tadi, kami kan selain mengawasi, kami juga membimbing, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan. Tindak lanjut yang kami berikan kan ada tahapannya. Jadi pertama, kalau temuan pertama ya diberikan pembinaan. Pembinaannya dengan cara pelaku usaha melakukan pemusnahan disaksikan oleh petugas. Nanti kalau sudah berulang lagi peringatan keras dan bahkan sampai ke pro justisia kalau ada indikasi tindak pidana. Jadi kami tuh merasa berhasil ketika dari tahun ke tahun harusnya semakin sedikit temuan dan semakin banyak sarana yang sudah melaksanakan penjualan, pendistribusian sesuai dengan ketentuan. Dibanding dengan tahun 2021, memang dengan tahun 2022 kami melihat ada yang harapan kami itu sebenarnya terwujud ya. Jadi kalau tahun 2021 itu ada sekitar 200 lebih sarana yang kami awasi tahun 2021. Itu 124-nya tidak memenuhi ketentuan dan 161-nya memenuhi ketentuan. Di tahun ini 2022 itu ada sekitar 145 lah sarana yang kami awasi sesuai dengan target kami. Yang memenuhi ketentuan ada 111 sarana dan yang tidak memenuhi ketentuan 34 sarana. Jadi sudah lebih sedikit yang ada temuannya. Yang ada temuannya. Berarti mau dibilang berhasil juga iya saja, Kak. Cuma dengan harapan ya semakin ditekan semakin bagus untuk tahun-tahun yang berjalan begitu ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat, kan saya sudah katakan tadi bahwa salah satu yang menjadi target pengawasan kami di tahun ini adalah yang ada peringatannya di tahun lalu. Jadi dari hasil pengawasan ini kita bisa melihat bahwa memang mereka sudah merubah. Jadi mereka sudah menjalankan apa yang sudah jadi yang sudah kami berikan. Pendampingan dan pembinaan yang kami berikan, mereka sudah bisa menjalankan itu sehingga kita melihat trennya itu persentase yang memenuhi ketentuan semakin banyak dibanding yang tidak memenuhi ketentuan. Baik. Nah, kalau temuan-temuan yang sudah ditemukan meskipun agak menurun, tetapi kan proses secara hukum itu harus tetap dilakukan ya Bu. Nah, tindak lanjut seperti apa sampai ke tindakan pro justisianya nih Bu?
Ya, jadi pro justisia itu merupakan tindakan terakhir. Oh, Nah, itu adalah tindakan terakhir yang kita lakukan ketika memang benar-benar itu indikasinya dan benar-benar itu adalah tindak pidana di berarti bidang sudah obat keputusan dan gitu ya Bu makanan. ya? Ya, itu terakhir. Jadi Oke. selama kita masih bisa membina, kita Oke. bisa masih memberikan peringatan dan peringatan Betul. keras. Jadi kalau misalnya ada yang sudah di pro justisia kemudian bilang belum pernah itu sebenarnya kami sudah Sudah karena melakukan itu ya? SOP kami kan ada prosedurnya Pendampingan, ya. pembimbingan Ya. itu dulu ya? Ya, Iya. dan kami sudah ada juga yang pro justisia tapi di tahun ini belum. Di tahun lalu ada yang menjual tanpa kewenangan tadi yang saya katakan sarana yang tidak bisa menjual obat keras tetapi menjual obat keras. Itu kan melanggar. Baik, Iya. sudah ada Bu yang sampai Sudah, ke proses? sudah sampai putusan pengadilan juga sudah. Cukup banyak Ibu ya? Eh, tidak banyak juga tapi kami rasa itu sebagai apa ya sebagai apa kami mau menunjukkan bahwa kami tidak main-main, ini serius juga terkait hal ini supaya bisa menjadi apa ya untuk pelaku usaha yang lain supaya menjadi pembelajaran lah Baik. untuk pelaku usaha itu sendiri dan juga dengan pelaku usaha yang lainnya. Baik, nah tadi sedikit Ibu berbagi tentang informasi pengawasan rutin ya yang sudah dilakukan. Pastinya juga ada pengawasan-pengawasan lain Iya. yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan POM atau Iya. lebih terkhusus lagi Lokapom di Kabupaten Merauke. Ibu kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Sapa Merauke.